Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu Kudengar. Suaramu kudengar, memanggil diriku supaya ku di Golgota tiba saudaramu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat ke-36 sampai dengan yang ke-57. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat atasmu itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain, kepada kayu dan batu. Engkau akan menjadi kedahsyatan, kiasan dan sindiran di antara segala bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan engkau. Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya. Kebun-kebun anggur akan kau buat dan kau usahakan, tetapi kau tidak akan meminum atau menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya. Pohon-pohon zaitun akan kau punyai di seluruh daerahmu, tetapi kau tidak akan berurap dengan minyaknya, sebab buah zaitunmu akan gugur. Engkau akan mendapat anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, tetapi mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawanan. Segala pohon-pohonmu dan hasil bumimu akan diduduki oleh kawanan belalang. Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi makin rendah. Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau, sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selamanya, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu, sampai engkau dipunahkannya. Tuhan akan mendatangkan kepadamu satu bangsa dari jauh, dari ujung bumi, seperti Raja Wali yang datang menyambar suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti. Suatu bangsa yang garang mukanya, yang tidak menghiraukan orang tua-tua dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak, yang akan memakan habis hasil ternakmu dan hasil bumimu, sampai engkau punah, yang tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air, anggur atau minyak, ataupun anak lembu sapimu, atau anak kambing dombamu, sampai engkau dibinasakannya. Engkau akan ditekannya di segala tempatmu, sampai runtuh tembok-tembokmu yang tinggi dan berkubu, yang kau percaya itu di seluruh negerimu. Bahkan engkau akan ditekan di dalam segala tempatmu, di seluruh negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan engkau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu. Dan orang laki-laki yang paling lemah dan paling manja di antaramu akan kesal terhadap saudaranya, atau terhadap istrinya sendiri, atau terhadap anak-anaknya yang masih tinggal padanya. Sehingga kepada salah seorang dari mereka itu ia tidak mau memberikan sedikit pun dari daging anak-anaknya yang dimakannya, karena tidak ada lagi sesuatu yang ditinggalkan baginya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di segala tempatmu. Perempuan yang lemah dan manja di antaramu,
yang tidak pernah mencoba menjejakkan telapak kakinya ke tanah karena sifatnya yang manja dan lemah itu, akan kesal terhadap suaminya sendiri atau terhadap anaknya laki-laki atau anaknya perempuan. Karena uri yang keluar dari kandungannya ataupun karena anak-anak yang dilahirkannya. Sebab karena kekurangan segala-galanya ia memakannya dengan sembunyi-sembunyi dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di dalam tempatmu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cukup panjang kita boleh membaca ayat firman Tuhan akan kita renungkan pada hari ini. Dan saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu hukuman karena tidak mendengarkan suara Tuhan. Hukuman karena tidak mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Ulangan pasal 28 ini, jika kalau kita melihat ada suatu perikop besar yang berkata berkat. Setiap orang percaya merindukan hidupnya diberkati oleh Allah. Hidupnya boleh senantiasa mengalami berkat yang daripada Tuhan. Namun di balik berkat ada kutuk yang boleh menanti kehidupan manusia ketika manusia itu melupakan Allah, berpaling daripada Allah, atau tidak mendengarkan suara Tuhan Allah. Dan hal inilah yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana kutuk itu terjadi kepada bangsa Israel. Ada hukuman terjadi atas hidup mereka, yaitu kutuk ketika mereka tidak mendengarkan suara Tuhan Allah. Kita melihat dari ayatnya yang ke-36 sampai dengan yang ke-57, bagaimana dijelaskan kutuk akan menimpa kehidupan bangsa itu karena mereka tidak lagi mendengarkan suara Tuhan. Jikalau kita melihat Bapak Ibu, jelas ayat demi ayat menjelaskan mulai dari setiap usaha yang mereka lakukan, mulai dari bertani, berkebun, melakukan setiap usaha untuk mencukupkan segala kebutuhan mereka. Semua itu akan menjadi sia-sia ketika mereka tidak mendengarkan suara Tuhan. Ayat ke-36 berkata, Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat atasmu itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sana engkau akan beribadah kepada Allah lain, kepada kayu dan batu. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat sejarah bagaimana kehidupan bangsa Israel yang begitu menikmati berkat Tuhan dalam hidup mereka, apapun yang mereka perlukan, apapun yang mereka butuhkan, senantiasa Tuhan cukupkan. Namun hari ini kita akan belajar bagaimana bangsa itu dihukum oleh Allah, mengalami kutuk daripada Allah ketika mereka tidak lagi taat mendengarkan suara Tuhan. Mereka menginginkan seorang raja untuk memimpin mereka, sehingga Tuhan marah kepada mereka. Sehingga dikatakan mulai dari yang ke-37 sampai dengan yang ke-57 dijelaskan akan kutuk yang mereka alami, kesakitan yang mereka alami. Ketika mereka menanam, maka belalang akan menghabisnya. Ketika mereka menanam anggur, maka ulat akan menghabisinya. Ketika mereka menanam pohon zaitun, sekalipun itu berbuah, maka akan menjadi gugur, hingga mereka tidak boleh memanennya. Ini adalah suatu kutuk yang diberikan kepada bangsa Israel. Semua itu memiliki alasan yang tepat, sebagaimana dikatakan di ayatnya yang ke-45, segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau, sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Kita membaca kembali Bapak Ibu di ayatnya yang ke-47. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Suatu hal yang bertolak belakang. Allah telah menyediakan
segala berkat yang begitu berkelimpahan dalam hidup mereka. Namun mereka menolak itu. Mereka melupakan Allah, menolak Allah memimpin hidup mereka, sehingga mendatangkan kutuk atas hidup mereka. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena firman Tuhan yang boleh kita pelajari hari ini mau mengajarkan kita supaya kita boleh mendengarkan suara Tuhan Allah. Bagaimana kita boleh mendengar suara Tuhan Allah? Jikalau di zaman nenek moyang kita Allah berbicara melalui para nabi, bahkan Allah secara sendiri berbicara melalui Musa kepada nenek moyang kita. Namun hari ini Allah tidak berbicara lagi. Namun ada kebenaran firman Tuhan yang telah ditetapkan untuk boleh kita lakukan, yaitu Alkitab yang boleh kita pegang. Ini menjadi suatu pegangan khusus dalam hidup kita, sehingga kita boleh mendengarkan suara Tuhan, sehingga kita boleh menerima berkat, bukan sebaliknya, yaitu kutuk. Mari Bapak Ibu ambil pilihan, mau menikmati berkat atau dilaknat melalui kutuk yang daripada Tuhan Allah. Ketika kita mau setia, ketika kita mau mendengarkan suara Tuhan, melakukannya dalam hidup kita, maka berkat itu akan senantiasa melingkupi hidup kita. Namun ketika kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan lagi, maka dikatakan yang ke-45 tadi, segala kutuk itu akan datang ke atasmu, membunuh engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah. Bapak Ibu yang terkasih, karena firman Tuhan hari ini meneguhkan iman kita. Jangan pernah bimbang, karena kebimbangan akan membuat kita lari dari jalan Tuhan dan membiarkan kutuk itu boleh mengejar kehidupan kita. Namun ketika kita terus bertumbuh, berbagi hati kepada Allah, apa yang kita rasakan, maka dia akan turut bekerja dalam hidup kita. Maka kita akan mengalami berkat yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, sebagaimana dikatakan di ayatnya yang ke-47, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Hari ini mari balikkan firman Tuhan ini. Katakan kepada Allah bahwa kita mau menjadi hamba Allah, dan kita mau menjadi hambanya dengan penuh sukacita dan gembira hati, sehingga berkat itu boleh melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini, yang meneguhkan hati dan iman kami kepada Allah. Sesungguhnya Engkau adalah Allah yang setia, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Jangan biarkan ya Tuhan situasi kehidupan saat ini membuat kami bimbang, sehingga kami boleh melupakan kehendak Allah, tidak mendengarkan suara Tuhan, bahkan meninggalkan Engkau sebagai juru selamat kami. Tuhan, mampukan kami Bapa, sehingga kami senantiasa terus berpegang kepada kehendak Tuhan, sehingga berkat yang daripada Tuhan Allah senantiasa boleh mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa, dan Tuhan kami berdoa dan menutup renungan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.